guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberikan kita ribuan kesempatan, bahkan jutaan kesempatan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, yaitu kita bisa duduk di kebun syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di kebun syurganya Allah dipuji orang yang paling afdal, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat tempat yang Engkau janjikan dalam mulut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini adalah kebun syurga Engkau, ya Allah permudah juga ya Allah kami untuk masuk ke dalam kebun syurga yang ada di akhirat insyaallah. Juga ini bisa insyaallah bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah cinta daripada orang itu ketujuh berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah hasil daripada orang ketujuh menghadiri majelis ilmu husnul khatimah. Buahnya tak husnul khatimah, maka buahnya benar-benar menyedapkan itu. Kadang berasanya itu kadang kayak rasa yang kita makan buah-buah biasa tuh. Yang kita dapat itu adalah husnul khatimah. Amunnya husnul khatimah berarti bersama Sayyidina Muhammad. Al-mar'u ma'aman ahab. Amun hendak bersama lawan Sayyidina Muhammad, nanti dulu dalam keadaan husnul khatimah. Nang kayak apa caranya hendak mendapatkan husnul khatimah? Perbaiki amal kita di dunia sini. Perbaiki dengan ketujuh membaca selawat kepada Sayyidina Muhammad, dengan ketujuh menghadiri majelis di sana dibacakan ilmu baginda Muhammad, maka dan balasan daripada Allah ya Allah Taala, rahmat itu terlalu banyak, ya sudah ya Allah Taala ikam harus mendapatkan di akhirat, harus mendapatkan di akhirat juga. Menikam terlalu banyak cinta kepada kekasih Sayyidina Muhammad, udah aku mati akan nikam dalam keadaan husnul khatimah. Ini kan ujungnya bersama dengan Sayyidina, pada mungkin namanya su'ul khatimah bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Lagi kita membaca burdah, bantu membaca kitab, yang mudah-mudahan bacaan itu menyampaikan kita kepada mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Lalu belajar musannif terus membahas yang wajib kita ketahui, yaitu kita ini beragama Islam. Di dalam agama Islam yang kita namakan dengan bahwasanya diri kita itu adalah muslim, itu harus mempunyai rukun. Rukun. Amunnya kadada rukun yang satu daripada yang 5, maka Islam kita itu kada wujud. Mengaku jadi Islam, tapi rukun Islam kada digawi. Rukun Islam ini paling kada digawi. Belum lagi kita hendak masuk ke dalam ma'ani, kita masuk ke dalam makna yang terkandung di dalam arkanul Islam. Arkanul Islam ada berapa? Yang tahu boleh beli dulu. Hampir sama. Ada? Nah, kalau ada jawabnya. Ada berapa? Ada? 5 ke 6 kan? 6. Nah, itu. Arkanul Islam khamsatun. Ada 5. Nomornya kepala. Tambahan satunya. Jangan rapi. Tapi ini kalau masuk ke dalam surganya lewat dulu kan limpat. Itu arkanul iman yang 6. Arkanul din berapa? 3. Ada? 3. Berapa? Apa 3? Apa 3?
Nah ini wajib tahu nih, rukun agama berapa? Ada agama, ada Islam. Agama itu mempunyai rukun, Islam ini mempunyai rukun, iman mempunyai rukun. Ibu kanak-kanak SD tahu. Rukun agama berapa? 3, 3. Nama yang pertama? Islam. Yang kedua? Mau kau langsung supaya lekas apa sumber surganya yang mana? Islam, betul? Iman, betul? Islam, iman, ihsan. Ma'alif berdasarkan Allah. Jadi arkanul Islam. Jadi amunnya kadada, makanya dalam pengguruan kita rukun itu punya sebuting aja kadada. Biar sembahyang misalnya sembahyang subuh. Ada ingat takbiratul ihram atau kan ingat baca Fatihah, rukun kalau tak kayak sembahyang dia batal. Islam kita pun batal pada yang 5, makanya harus dijauhi. Yang pertama, ini kandungan di dalam syahadatu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammad Rasulullah itu luas banget. Yang pertama itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yakin kepada Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Yakin Allah Ta'ala Tuhan kita. Yakin kepada Sayyidina Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Yakin. Keyakinan ini akan berkembang di dalam amal kita sehari-hari. Yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, yakin bahwasanya Sayyidina Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Lalu timbul ketika kita yakin lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling pertama kita juga sudah tahu bahwasanya Tuhan kita itu Allah, tapi yang paling pertama, yang paling penting harus husnudzon lawan Allah. Itu tanda orang bersyahadat bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhannya. Maulah kita di Tuhan baik benar orangnya pemurah benar, orangnya pokoknya lengkap, sugihnya ia juga, orangnya perkasa iya sidin juga, sidin ampun sidin berantakan. Nah kaya apa kada hendak husnudzon? Amunnya kada husnudzon, makanya akbarul kabair, paling ganal dosa besar su'udzon billah. Orang itu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, orang itu sangka buruk lawan Allah, tak diberi Allah tagari. Su'udzon itu hati-hati kita. Di mana syahadat kita? Syahadat kita bahwasanya itu ada Tuhan selain Allah. Yang paling pertama hendak menyempurnakan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Pertama husnudzon harus lawan Allah. Amunnya Allah akan memberikan nikmatnya, apakah sudah husnudzonnya? Terkadang Allah Ta'ala itu hendak dicoba sedikit. Tetap pada hatinya nih menyambut ampunnya adalah Tuhannya. Amunnya yakin ampunnya adalah Tuhannya, permasalahan apapun menjadi harus dihadapan Allah. Apa itu? Nah, itu sebutingnya. Amalkan sebuting ketika asyhadu an la ilaha illallah, husnudzon lawan Allah. Wati husnudzon lawan Allah. Perbaiki sangka lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang baik sangka lawan Allah, maka akan Allah Ta'ala baikkan kehidupannya. Dan berdosa banyak pada enggak berdosa deh, tapi kita husnudzon Allah Ta'ala maaf. Tapi dan bersengaja pulang. Mentang-mentang Allah Ta'ala baik benar. Husnudzon tahu selalu jadi tak menggawi dosa saja. Nah, jadi husnudzon dan Allah Ta'ala ini pengampun juga aja. Nah, jangan kalau kita pas meninggal mati. Pas meninggal mati. Pas berbuat maksiat, caranya meninggal. Jangan. Tapi ketika kita tegawi, ketika tegawi itu harus kita husnudzon. Ya Allah, amunnya pada husnudzon ya tadi. Kan dia punya Allah Ta'ala sudah hebat itu sebutan Allah Ta'ala. Kayak apa aja kehidupan kita, namunnya kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ingatakan husnudzon billah. Makanya kada ada yang lebih baik amalan kecuali husnudzon billah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tuh di dalam sangkaan hambaku. Jadi hambaku ngalih. Majar, aku nih berdagang ini nih bisa juga sukses. Kada yakin kada disuksesakan Allah. Aku ini bisa juga menghafal Quran
Suudzon lawan Allah Ta'ala qadir biar kita pembabalan kayak apa aja. 1 tambah 1 itu ada tahun 2. 1 tambah 1 ada tahun 11 kali sambalnya. Kan itu di atas bungul. Kita ini bungul cuma pendataannya kalau lah, tapi dia bungul benar. 1 tambah 1 ada tahun. Itu nah, amunnya anak bujur-bujur husnudzon lawan Allah, baik sangka lawan Allah, mungkin aja inya bisa menghafal Quran 30 juz. Allah Ta'ala qadir. Belum sudah tuh kabar benar. Tapi diingatkan lagi menghafal Quran ngalih, jadi ngalih akan Allah Ta'ala. Inya bomnya ke situ. Sangkaannya ngalih, jadi ngalih akan Allah Ta'ala. Amunnya sangka baik kalau Allah Ta'ala insyaAllah menyaman. InsyaAllah Allah Ta'ala menyaman aja insyaAllah. Makanya bubuhan guru-guruan kita yang tua-tua itu pasti sini itu membawai husnudzon lawan Allah. Itu yang pertama. Amunnya hendak menyempurnakan husnudzon billah, belajar dengan husnudzon bi khalqi. Husnudzon dulu lawan makhluk beliau. Itu jalan anak menuju husnudzon billah. Kenapa? Karena husnudzon lawan Allah Ta'ala kada terlihat. Dan Allah Ta'ala itu nyata, namun sudah lawan Allah. Cobalah orang pemurah, orang perkasa, orang maha kuat, orang maha segalanya, orang maha mulia, orang maha apa lagi yang disebutkan nih? Orangnya baik benar. Wallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya pertama syahadatu Allah, panjang pembahasan syahadu an la ilaha. Sebutin itu jin dulu. Diamalkan husnudzon harus lawan Allah. Jalannya husnudzon lawan makhluk Allah. Ini biasanya lawan makhluk Allah tapi tak alih sedikit. Kamu nyaman husnudzon lawan makhluk, nyaman tuh husnudzon lawan Allah. Melihat tidak perangutan hanya. Nah, kayak hati lah. Wah ini ya. Ternyata ya Pak. Dia yang dilihat itu menyelawan Allah mungkin ini lah. Oh ini Tuhan aku nyaman aja. Tapi terkadang husnudzon Allah kepada Allah itu dicoba dengan husnudzon kita lawan makhluk. Makanya kita itu jangan menghakimi orang ahli maksiat. Ada orang misalnya ngarang maksiat misalnya, ngapain digawe maksiat? Husnudzon dulu. Husnudzon jangan langsung tabrak aja. Jangan kedekatan. Menagur, jangan diadakan orang banyak. Uang banyaknya misalnya ditaburnya ikan, ya, boleh. Harus dengan jalur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan, perbaiki kalimat kita setiap hari asyhadu an la ilaha illallah dengan selalu husnudzon Allah. Melihat makhluk nyatanya dalam diri kita dulu ingat apa aja yang dilakukan oleh Allah terhadap kita, kayak apa aja musibahnya kah, nikmatnya kah, garingnya kah, sehatnya kah, ada berduitnya kah, apa aja belajar terus husnudzon Allah. Ada payu hari ini husnudzon Allah. Kalau kita punya payu benar misalnya hari ini sekalinya kalinya sudah ya. Ada payu misalnya hari ini tutup sungsung kau mahal majlis taklim. Nah, dipilih oleh Allah Ta'ala yang terbaik. Ini misal saja, makanya kita harus husnudzon harus lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ta'alluq, takhalluq, tahaqquq. Itu singkat daripada pembahasan dalam daripada makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah kayak apa? Sudah tadi lah asyhadu an la ilaha illallah husnudzon Allah. Dan mulai malam hari ini husnudzon terus Allah Ta'ala lah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, ta'alluq. Hubungan hati kita lawan sini.
Dengan apa? Ya, dengan memperbanyak baca selawat kepada Sayyidina Muhammad, kepada beliau Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kemudahan ini. Membantu pulang apa? Menghadiri majelis ilmu, di sana diagungkan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat inilah imbah ta'alluq, ada hubungan hati kita lawan baginda Muhammad, lalu timbul kena natijahnya takhalluq, pastinya hendak mengumpati akhlak. Ini harus ada hubungan dulu, itu ada hubungan kaitan, hubungan kuat benar, akan-akannya pastinya mengumpati abahnya atau mengumpati mamanya. Ada hubungan kuat lawan perguruan diumpati toh, perguruannya akhlaknya bagus, muridnya bagus juga akhlaknya. Yang permulaan itu ta'alluq dulu hati kita, ta'alluq hati kita lawan Sayyidina Muhammad. Ta'alluq apa? Ta'alluq kita, makna ta'alluq gantung, yang digantung hati kita lawan Sayyidina Muhammad. Ada artinya apa? Artinya kita ada hubungan lawan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Setiap harinya ada baca selawat kepada Sayyidina Muhammad. Lalu menghadiri majelis ilmu, baca selawat, natijahnya hasilnya kena takhalluq. Itunya akan mengumpati akhlak baginda Muhammad. Amunnya sudah umpat akhlak Sayyidina Muhammad melalui ilmu Sayyidina Muhammad, hanya yang ketiga tahaqquk, maka ini akan menjadi wujud kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ta'alluq, takhalluq, tahaqquk. Itu singkat aja. Panjang pembahasannya kita udah untung setengah menit. La ilaha illallah. Yang penting sedikit berikit makan 3 piring langsung kayaknya ngeguling. makan orang sepiring aja ya, kalau lah sepiring tapi banyak dulu aja kayak apa aja sama bohong juga. Makan kalau sebut tinggal sedikit demi sedikit dimakan. Karena memberi manfaat hanya langsung 3 piring jadi itu penyakitan. Langsung ke WC itu pemuka. Maksudnya hendak hadir majelis ilmu. La ilaha illallah. Itulah jalannya akhlak dan ilmu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, kalian di sini membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad tadi dengan semangat, baca burda, itu ada ta'alluq, sudah artinya ada hubungan antara kita lawan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal apakah hubungan kita itu bujur, amunnya hendak bujur hubungan kita berakhlak seperti yang kita cintai, yaitu Sayyidina Muhammad. Orang tua amunnya sudah hubungannya kuat lawan seseorang pastinya mengumpati. Kenapa jari yang dihubunginya pastinya mengumpati. Amunnya sudah mengumpati Sayyidina Muhammad, itu yang dihendaki oleh Allah. Makanya pertingkatan yang tadi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apabila sudah berhubung dengan Sayyidina Muhammad, maka bujur pulang kena asyhadu an la ilaha illallah. Ada mau pisah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imbahnya hanya tahaqquk. Imbah tahaqquk ya sudah, in kuntum tuhibbuna qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Umpati aku ya sini. Yuhibbukumullah, Allah mencinta kita. Nah ini hubungannya. Tahaqquk sudah padanya, tahaqquk mengumpati Sayyidina Muhammad. Dapat mahabbahnya Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka akan diampuni dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita diampuni insyaallah lah. Mudah-mudahan rukun Islam kita ini kuat insyaallah lah. Jalur yang pertama husnudzan lawan Allah, husnudzan lawan makhluk Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hubungkan hati kita kepada Sayyidina Muhammad, lalu hubungan itu akan menjadi sakral, akan menjadi baik apabila kita mengumpati akhlak yang kita berhubung tadi. Siapa orangnya? Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hubungan sidin bagus benar lawan Allah, kita berhubung lawan sidin, kita umpati akhlak sidin. Innaka la'ala khuluqin azim. Amunnya mengumpati Sayyidina Muhammad pasti wujud. Amunnya mengumpati Sayyidina Muhammad pasti kita selamat. Amun mengumpati jalan Sayyidina Muhammad pasti masuk ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apalagi di majelis Sayyidina Muhammad. Ada masalah baca selawat, dapat rahmat hilang tak? Lah, ada orang ada masalah, kenapa dia ada masalah berselawat kepada Sayyidina Muhammad? Rahmat Allah yang 10 itu bisa rahmat Allah Ta'ala yang 10 itu dibandingkan masalah kita kecil. Rahmat Allah yang kita dapat 10 pula.
Apa aja, masalah apa aja, baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alaihi. Ya mudah-mudahan kita mau baca selawat di sini karena kita dapat undangannya. Tahu lah undangan lah. Orang pengantin kan tahu undangan dulu kan. Kami juga tulis Muhammad Saiful Rahman diundang masuk dalam surganya Allah. Lawan bubuhan asam-asam. Sakampungan ya Allah. Bisa ya bisa. Tapi mudah-mudahan bujur. Amin insyaallah. Atau Habib Ibrahim misalnya. Atau Habib Faruk bersama jamaahnya. Oh kita jamaah sini. Empat kita berataan ya Allah. Mudah-mudahan Bapak di sana tetap memuji Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena punya memuji Sayyidina Muhammad Allah Taala himau kekasih Sayyidina yang dipuji. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Timbanya tuh iqam salat itu yang kedua. Kena dibahas wa ita zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata ilaihi sabila. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan berwabian kawa boleh ini karena dia membawa hadiah lah. Hadiah bukan apa beri hadiah apa-apa, jangannya hendak pulangnya hendak yang balikin hadiah juga sejuta orang sejuta. Jadi ya Jepang dulu. Belum datangi ke rumah kita deh. Pada bagiannya. Bagian barang dulu ya kalau nggak bagian barang dulu. Tapi hadiah yang kau beriakan, yang belum ketahui masalah ilmu baginda Muhammad. Mudah-mudahan itu bermanfaat di dunia akhirat insyaallah. Mudah-mudahan hajat kita kabul dunia akhirat insyaallah. Mudah-mudahan berkat Sayyidina Muhammad dosa kita diampuni bertahan insyaallah. Ya Allah, 10 rahmat daripada kami berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Berapa kali kami baca selawat kepada Sayyidina Muhammad? Mungkin ratusan bahkan ribuan rahmat Allah Ta'ala turun pada malam hari ini. Ya Allah, pada saat itu ya Allah bimbing kami mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad supaya kesempurnaan pada saat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.